Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kahlaulan Ramdhani dengan NIM 2109119. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 terkait teknik self-talk dalam aktivitas olahraga. Pengertian dan kategori self-talk. Yang pertama yaitu pengertiannya, suatu teknik yang efektif untuk mengendalikan pengaruh pikiran dan perasaan seseorang atas tujuan yang ingin dicapainya. Lalu yang kedua, kategori self-talk, yaitu yang pertama ada pernyataan spesifik tentang tugas yang terkait dengan teknik kategori self-talk ini, mengacu pada pernyataan atau kata-kata yang dapat memperkuat atau meningkatkan penguasaan teknik. Misalnya ketika melakukan permainan voli dalam permainan tenis, kata putar mungkin digunakan dalam hubungannya dengan persiapan untuk melangkah ketika akan melakukan voli. Yang kedua, B, yaitu dorongan dan usaha. Kategori self-talk ini mengacu pada kata-kata atau pernyataan yang dapat memberikan dorongan kepada diri sendiri untuk berlatih dengan tekun atau mencoba lebih keras. C, suasana kata hati. Kategori self-talk ini mengacu pada kata hati yang dapat mempercepat munculnya suasana hati sehingga meningkatkan keadaan arousal. Selanjutnya itu memilih pernyataan self-talk. Seorang atlet yang berada dalam kondisi mentalnya tertekan ketika menghadapi suatu pertandingan, secara otomatis keterampilannya tidak akan berkembang secara maksimal, bahkan akan menurunkan prestasinya. Agar penggunaan self-talk pada diri atlet menjadi lebih efektif, beberapa tips yang harus dipertimbangkan, yaitu pernyataan self-talk harus singkat dan sederhana. Hubungkan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Dan self-talk positif daripada negatif. Lakukanlah self-talk positif daripada melakukan self-talk negatif. Urgensi self-talk dalam olahraga. Membangun dan mengembangkan efikasi diri self-talk merupakan suatu cara yang efektif untuk merangsang perasaan dan pikiran yang mendorong meningkatnya kepercayaan atlet terhadap kemampuan yang dimilikinya, sehingga atlet dapat menampilkan semua kemampuannya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Penguasaan keterampilan itu penguasaan keterampilan yang baru memerlukan ketekunan, usaha, dan dedikasi tinggi. Menciptakan dan mengubah suasana hati. Penggunaan kata hati secara efektif bisa menciptakan suasana hati lain yang diinginkan atau perubahan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Keempat, meningkatkan usaha. Atlet membutuhkan kemampuan untuk menunjang semua usahanya dalam pertandingan atau dalam latihan. Memusatkan konsentrasi dan perhatian self-talk juga terbukti dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan konsentrasi atlet pada suatu tugas dan yang harus dilakukannya. Atlet sering mengalami kelelahan ketika hal ini terjadi. Konsentrasinya bisa berkurang dan tidak fokus lagi. Lalu hubungan self-talk dengan penampilan olahraga analisis empiris. Self-talk membantu meningkatkan kepercayaan diri dan membantu mengendalikan tingkat kecemasan atlet. Untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan self-talk dengan penampilan olahraga, karena self-talk berpengaruh terhadap kepercayaan diri, perlu dikaitkan pula dengan efikasi diri, sebab istilah efikasi diri sering diartikan sama dengan kepercayaan diri, meskipun sebenarnya artinya itu saling berbeda. Keberhasilan penampilan seorang atlet pemula harus mempunyai pengalaman sukses dalam mengembangkan efikasi dirinya. Pengalaman sukses ini dapat diperoleh sejak latihan dengan cara pelatih yang menyesuaikan tingkat kesulitan latihan yang awal dilakukan sehingga atlet berhasil menguasai keterampilan gerak yang dipelajarinya. Lalu pengalaman berhasil di dalam mempelajari sesuatu keterampilan gerak yang baru, seorang atlet pemula membutuhkan peragaan seorang model, contoh agar dapat meniru atau melakukan gerakan yang baik dipelajarinya dengan baik. Persuasi verbal atau persuasi ini biasanya berupa
pernyataan lisan sebagai bentuk dorongan dari pelatih, orang tua, atau seseorang yang dianggap menjadi panutan. Siagaan emosional, kondisi fisiologis, dan emosional merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesigapan seseorang untuk melakukan suatu. Hal ini penting difahami agar seorang atlet harus siap secara emosional untuk mempelajari suatu keterampilan gerak tertentu dan dengan penuh perhatian. Perhatian yang terfokus akan sangat membantu atlet untuk menguasai dan mengembangkan keterampilan gerak tertentu dengan baik. Sekian bab 9. Bye.